Ketegangan terus meningkat antara India dan Pakistan setelah serangan teror di Pahalgam yang memicu keributan. Akankah ini menjadi awal dari perang? Pasalnya, India menuding Pakistan sebagai dalang di balik serangan, sembari bersiap dengan latihan udara besar-besaran yang diluncurkan setelahnya. Puncaknya, kedua negara saling membekukan hubungan di berbagai sektor saat ini. Militer mana yang lebih kuat rasanya tidak begitu penting, yang pasti perang bisa sangat mengerikan mengingat keduanya memiliki senjata nuklir. Militer sudah baku tembak. Apa yang kita khawatirkan tentang konflik India-Pakistan akhirnya pecah juga. Dalam perkembangan terbaru yang dilaporkan, pasukan militer kedua kubu saling melepaskan tembakan di garis kontrol wilayah sengketa Kashmir pada Jumat 25 April. Sebagai gambaran, Kashmir telah terbagi antara India dan Pakistan sejak kemerdekaan mereka di tahun 1947. Keduanya lantas mengklaim wilayah tersebut secara penuh, tetapi masing-masing hanya menguasai sebagian, menyebabkan ketegangan berkepanjangan yang berubah menjadi kekerasan dan berlangsung selama bertahun-tahun. Sumber-sumber militer India mengatakan kepada Al Jazeera pada hari Jumat bahwa pihak Pakistan memulai penembakan. Seorang pejabat pemerintah di Kashmir yang dikelola Pakistan juga mengonfirmasi kepada kantor berita AFP pada hari yang sama terkait insiden saling tembak, tetapi tidak mengatakan siapa yang memulai duluan. Dia juga memastikan tidak ada penembakan terhadap penduduk sipil. Selain itu tidak jelas di wilayah mana di sepanjang garis kontrol baku tembak terjadi. Namun Umar Mehraj dari Al Jazeera melaporkan dari Kashmir yang dikelola India mengatakan 2 orang juga terluka dalam pertempuran terpisah di Bandipora. Seruan agar keduanya menahan diri telah diinisiasi oleh PBB. Stefan Dujarric selaku juru bicara mengatakan masalah antar negara harus diselesaikan secara damai melalui keterlibatan bersama. Memanas karena serangan ke Pahalgam. Untuk memahami situasi antara India dan Pakistan, mari untuk melihat peristiwa pada sebuah resor di wilayah kekuasaan India lebih dulu. Ini bermula ketika sebuah insiden yang diidentifikasi sebagai penembakan massal terjadi pada Selasa 22 April 2025 menargetkan wisatawan di Pahalgam, Kashmir. Ketegangan akhirnya mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, di mana India merenggangkan hubungan diplomatik dengan Pakistan sejak hari Rabu. Otoritas India juga menangguhkan perjanjian pembagian air hingga Pakistan secara kredibel dan permanen menghentikan dukungannya terhadap terorisme lintas batas. 26 warga sipil dilaporkan tewas. Menurut laporan media lokal India yang dilansir DW, terdapat 5 hingga 6 penyerang yang menembakkan senjata selama sekitar 10 menit di 3 titik di padang rumput Baisaran, Pahalgam. Mereka muncul dari hutan pinus terdekat dengan membawa senapan. Sejumlah penyintas mengatakan bahwa para penyerang mendekati turis dan menanyakan agama mereka. Kemudian mereka diminta membaca ayat-ayat Al-Quran. Jika gagal, mereka ditembak. Perdana Menteri India, Narendra Modi, telah bersumpah untuk memburu orang-orang bersenjata yang bertanggung jawab sampai ke ujung bumi. Sebagai tanggapan, Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, menantang India untuk membuktikan keterlibatan Pakistan. Pemblokiran air sama dengan tindakan perang. Pasca kejadian, rapat darurat Komite Keamanan Kabinet yang dipimpin oleh Narendra Modi dilangsungkan di New Delhi pada Kamis 24 April. Hasilnya, India menangguhkan perjanjian air yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Juga menutup perbatasan dengan Pakistan di Wagah, sementara New Delhi akan membatasi visa bagi warga negara Pakistan menurut pernyataan pemerintah. Setelah pertemuan keamanan tingkat tinggi, Pakistan angkat suara dengan serangkaian tindakan balasan terhadap India. Kantor Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyatakan bahwa setiap upaya India untuk mengalihkan aliran sungai Indus akan dianggap sebagai tindakan perang. Perjanjian air Indus ditengahi oleh Bank Dunia dan ditandatangani oleh India Pakistan pada tahun 1960. Sejak saat itu, perjanjian tidak pernah ditangguhkan meskipun terjadi beberapa kali perang dan bentrokan antara kedua negara.
Berdasarkan perjanjian, India menerima air dari sungai Sutlej, Beas, dan Ravi, sementara Pakistan mendapatkan air dari sungai Indus, Jhelum, dan Chenab. Menurut beberapa ahli, penangguhan perjanjian akan memperburuk ketegangan. Osama Malik, pakar hukum internasional yang berbasis di Pakistan, menyebut perjanjian air Indus mungkin merupakan warisan masa lalu yang perlu dimodifikasi secara signifikan. Namun, dalam bentuknya saat ini, perjanjian ini tetap efektif bahkan di saat perang, ungkapnya kepada DW. Pasal 12 dalam perjanjian hanya mengizinkan penarikan secara bilateral dari perjanjian, tidak ada ketentuan untuk penangguhan sepihak, ia menambahkan. India langsung terjunkan jet tempurnya. Angkatan Udara India, IAF, telah meluncurkan latihan udara besar-besaran yang disebut Akraman, menyusul ketegangan akibat insiden penembakan di Pahalgam. Apa artinya bagi masa depan perdamaian? Pengerahan jet tempur Rafale dan Su-30 MKI beserta beberapa senjata terbaik yang diturunkan menunjukkan betapa besar dan seriusnya latihan ini. Akraman mencakup latihan serangan dalam dan serangan darat di wilayah pegunungan. Secara kebetulan, India melakukan respon serupa pada tahun 2019 ketika meluncurkan serangan udara ke kamp-kamp penjahat di Balakot, Pakistan. Sejak saat itu, India telah meningkatkan kemampuan ofensif dan defensifnya dengan sistem pertahanan udara, Pinaka, Rafale, rudal Astra, BrahMos, dan S-400. Besarnya skala operasi juga dapat diukur dari fakta bahwa beberapa aset Angkatan Udara India dipindahkan dari beberapa pangkalan udara, termasuk dari sisi timur. India Today melaporkan latihan ini melibatkan serangan jarak jauh dan pengeboman presisi terhadap target jauh. Seluruh latihan diawasi secara ketat oleh pimpinan senior militer. Pada saat yang sama, kapal perusak berpeluru kendali Angkatan Laut INS Surat berhasil menguji coba rudal permukaan ke udara jarak menengah di Laut Arab. Hal itu terjadi setelah Pakistan mengeluarkan notam untuk melakukan uji coba rudal permukaan ke permukaan di Laut Arab. Militer Pakistan mulai bergerak. Rangkaian kejadian demi kejadian praktis memicu kepanikan di Pakistan. Karena itu, penempatan pasukan dalam keadaan siaga dilaporkan dengan pengerahan pesawat militer ke pangkalan udara di dekat wilayah persatuan termasuk di antaranya. Cuplikan layar pada situs pelacakan penerbangan Flight Radar 24 tampaknya memperlihatkan pesawat Angkatan Udara Pakistan, PAF, berangkat dari Karachi menuju pangkalan di utara dekat Lahore dan Rawalpindi. Sejalan dengan itu, pernyataan mengejutkan datang dari Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, bahwa dunia seharusnya khawatir tentang potensi konflik skala penuh antara kedua negara. Dalam sebuah wawancara dengan British Sky News, Asif menyebut ketegangan berpotensi meningkat dan berubah menjadi perang habis-habisan. Perkembangan besar di perbatasan Rajasthan turut dilaporkan India TV News. Di sana Pakistan telah memerintahkan militernya untuk tetap berada di bunker karena meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut. Pasukan Pakistan Rangers dan Border Action Team (BAT) telah dikerahkan di bunker-bunker ini sebagai bagian dari langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan. Selain itu, tim medis telah melakukan latihan perang di Sindh yang selanjutnya menunjukkan persiapan untuk potensi konflik. Tidak salah lagi, Pakistan tengah mengumpulkan semua sumber daya yang diperlukan untuk zona perang karena situasi semakin memanas. Sementara penyintas pembantaian Pahalgam mulai pulih, jet tempur garis depan India dan pilot-pilot utamanya ikut serta dalam latihan militer skala besar. Sementara itu, Pakistan juga ikut bersiap. Jika sudah begini, berapa lama lagi perang akan pecah?